Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizal, kelas 4C. Akan menjelaskan tentang bab sholat. Bab yang ke-9. Apa itu sholat? Sholat menurut bahasa itu doa. Adapun juga menurut istilah, yaitu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Yang kedua itu syarat wajib sholat. Para ulama membagi syarat sholat menjadi dua macam. Pertama syarat wajib, dan yang kedua yaitu syarat sah. Syarat wajib itu adalah yang pertama Islam. Lah dengan Islam maka orang tersebut bisa mengerjakan sholat, yaitu wajib mengerjakan sholat. Kalau dia belum Islam maka tidak wajib mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu baligh. Baligh adalah seorang yang telah sampai umurnya 15 tahun Hijriah atau sudah mendapatkan satu tanda baik dengan inzal atau mimpi basah bagi laki-laki atau perempuan dan datang haid khusus bagi perempuan atau sudah berumur 12 tahun. Anak yang balik tidak dikenakan, yang belum balik tidak dikenakan kewajiban sholat berdasarkan sabda Rasulullah, yang artinya dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Nabi berkata, diangkatkan pena tidak ditulis dosa dalam 3 perkara, itu orang gila yang akalnya tidak berperan sampai ia sembuh. Kedua yaitu orang tidur sampai ia bangun, dan dari anak-anak sampai dia balik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Al-Hakim. Yang ketiga itu berakal, orang gila, orang kurang akal atau maktu dan sejenisnya seperti penyakit sawan, ayan yang sedang kambuh tidak diwajibkan sholat karena akal merupakan prinsip dalam menetapkan kewajiban taklif. Demikian menurut pendapat jumhur ulama. Alasannya adalah hadis yang diterima dari Sayyidina Ali yang artinya dan dari orang gila yang tidak berperan akalnya sampai dia sembuh. Yang keempat yaitu suci dari haid dan nifas. Bagi perempuan maka tidak wajib sholat bagi keduanya, baik tunai ataupun qadha, kecuali datang haid atau nifas setelah lewat waktu fardu seukuran muat untuk bersuci dan sholat. Yang kelima yaitu sampai dakwah. Bila satu balad atau 1 tahun atau bila satu tempat, negara atau pulau yang tidak sampai dakwah maka tidak wajib sholat bagi ahli pulau tersebut kecuali setelah datangnya dakwah. Karena kalau tidak ada yang menyampaikan dakwah maka tidak akan sampai juga dengan ilmu-ilmu tentang sholat ataupun tentang agama Islam. Karena di daerah pelosok-pelosok atau daerah yang tidak ada agama Islam itu jarang sekali orang masuk Islam ataupun pendatang atau pendakwah. Yang kelima itu sejahtera anggota, maka tidak wajib sholat bagi orang yang dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, tapi tetap melaksanakan sholat. Lanjut, poin ketiga itu syarat-syarat sah sholat. Yang pertama itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Syarat sah sholat, Rasulullah bersabda, la yaqbalu wa salatan akhidukum idza ahadatsa hatta yatahadda, rawal Bukhari wa Muslim. Artinya Allah tidak menerima salat seseorang di antara kamu bila ia berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan Allah juga berfirman surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junban fatahharu. Al-Maidah ayat 6. Jika kamu junub maka mandilah. Yang kedua yaitu cuci badan, pakaian dan tempat dari najis. Untuk kesahan sholat disyariatkan suci badan, pakaian dan tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Yang dimaksud dengan pakaian adalah yang dipakai dan yang ditanggung, dan yang dimaksud dengan badan adalah dohir dan badan, dohir dan batin yang meliputi dalam mulut, dalam hidung serta dalam mata. Lanjut itu menutup aurat. Kita harus menutup aurat karena itu syarat sahnya sholat. Lanjut poin berikutnya itu mengetahui masuknya waktu sholat. Jadi syarat sah sholat itu kita harus mengetahui waktunya sholat
kapan, jam berapa, dan waktunya kapan. Lanjut yaitu menghadap ke kiblat atau Ka'bah. Selama dalam sholat wajib menghadap kiblat. Kalau sholat berdiri atau sholat duduk menghadap dada. Kalau dada berbaring menghadap dengan dada dan muka. Kalau sholat mentelentang adalah dua telapak kaki dan mukanya menghadap ke kiblat. Kalau mungkin kepalanya diangkat dengan bantal. Baik, itulah penjelasan tentang saya tentang pengertian sholat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.